Mengajak boneka bicara, memberinya makan, membelikan pakaian, bahkan membawanya naik pesawat dan menempatkannya di kursi khusus. Kedengarannya seperti permainan masa kecil yang menyenangkan. Namun, apa yang kita bicarakan sekarang bukan permainan, tetapi ini nyata terjadi. Dan yang membuatnya semakin menarik adalah semua itu dilakukan oleh orang dewasa. Boneka itu disebut Luktep, atau dalam bahasa Thailand berarti anak malaikat. Tetapi, kenapa Luktep begitu spesial? Dari mana asal-usulnya? Dan kenapa banyak orang rela memperlakukan boneka ini seperti manusia sungguhan? Inilah beberapa pertanyaan besar yang akan dijawab dalam video kali ini. Kita akan menyelami sebuah cerita tentang kepercayaan, budaya, dan sisi misterius manusia modern. Mungkin banyak orang yang belum familiar bertanya-tanya, sebenarnya apa itu Luktep? Di permukaan, Luktep hanyalah sebuah boneka bayi yang terbuat dari silikon atau resin dengan detail wajah yang sangat realistis. Tapi, di balik bentuknya yang lucu dan menggemaskan, ada keyakinan yang jauh lebih dalam. Sesuai makna namanya dalam bahasa Thailand, sudah cukup menggambarkan bagaimana boneka ini diperlakukan. Para orang tua Luktep akan memberikannya nama, pakaian, makanan, hingga mengajaknya pergi jalan-jalan layaknya anak sungguhan. Untuk memahami kenapa Luktep begitu spesial di Thailand, kita harus kembali ke masa lalu. Sebelum boneka modern ini muncul, masyarakat Thailand sudah mengenal sebuah tradisi spiritual kuno bernama Kumantong. Dalam kepercayaan lama, Kumantong dipercaya sebagai roh anak kecil yang membawa keberuntungan, sebagai pelindung rumah, dan membawa rezeki serta kemakmuran, selama mereka diperlakukan dengan hormat. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan ini melebur dengan ajaran Buddhisme dan animisme yang kuat di Thailand. Masyarakat memadukan doa, simbol spiritual, dan benda fisik sebagai media penghormatan. Dan dari sinilah konsep anak spiritual perlahan berubah bentuk. Dari patung-patung ritual tradisional menjadi boneka modern dengan detail yang realistis. Di era 2000-an, seorang pengrajin spiritual bernama Manning mulai menciptakan boneka yang ia sebut sebagai Luktep. Ia mengklaim telah melakukan upacara khusus untuk memberi jiwa pada boneka-boneka itu. Menurut kepercayaannya, proses ini dilakukan dengan doa dan berkat dari biksu, agar dapat menjadi perantara keberuntungan bagi pemiliknya. Awalnya, Luktep hanya dikenal di kalangan kecil masyarakat yang tertarik dengan praktik spiritual. Namun, semuanya berubah drastis sekitar tahun 2015, ketika tren ini tiba-tiba meledak di media sosial. Foto-foto orang yang membawa boneka mereka ke restoran, pusat perbelanjaan, hingga ke pesawat menyebar di internet dengan cepat. Beberapa influencer dan figur publik Thailand juga ikut menampilkan Luktep mereka di depan umum. Dari sinilah, tren Luktep pun memuncak, menjangkau berbagai kalangan, dan terus meluas hingga keluar Thailand. Tapi, yang membuat fenomena ini menarik bukan cuma soal kepercayaannya, melainkan bagaimana seluruh lingkungan sosial ikut menyesuaikan diri. Laporan dari media Time dan BBC bahkan mencatat bagaimana maskapai Thai Smile Airways sampai memberikan izin khusus agar Luktep bisa duduk di kursi penumpang, lengkap dengan sabuk pengaman. Ada juga restoran yang menyediakan menu anak kecil untuk boneka, sebagai bentuk penghormatan pada kepercayaan pelanggan. Namun, di balik viralnya tren ini, ada sisi sosial yang lebih dalam. Banyak pakar budaya menilai fenomena Luktep muncul di masa ketika banyak orang Thailand sedang menghadapi tekanan ekonomi dan emosional. Dalam situasi sulit, boneka ini menjadi bentuk penghiburan, simbol harapan, dan cara mencari keberuntungan di tengah ketidakpastian. Jadi, kalau dilihat dari sudut pandang budaya, Luktep bukan sekedar boneka aneh yang viral. Ia adalah hasil evolusi dari kepercayaan lama yang dipadukan dengan kebutuhan emosional masyarakat modern. Sebuah jembatan antara tradisi spiritual masa lalu dan dunia modern yang serba digital. Tapi tentu, seiring popularitasnya meningkat, fenomena ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa bisa begitu banyak orang dewasa percaya bahwa boneka bisa membawa keberuntungan? Dan bagaimana tren ini bisa menyebar begitu cepat hingga ke luar negeri? Ketika pertama kali muncul di media sosial, Luktep langsung menarik perhatian.
Bukan hanya karena bentuknya yang realistis, tapi juga karena cara pemiliknya memperlakukan boneka ini. Bayangkan, timeline media sosial yang tiba-tiba penuh dengan foto orang dewasa yang menggendong boneka bayi di mall, di kafe, bahkan di salon kecantikan. Mereka memberi nama, memakaikan baju modis, dan menulis caption seolah sedang bersama anak sungguhan. Dari situlah, rasa penasaran publik mulai tumbuh. Apakah ini sekedar tren lucu, atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Media lokal mulai meliput, lalu media internasional seperti BBC, Time, dan ABC News ikut membahas fenomena ini. Dan seperti bola salju, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pula yang tertarik untuk mencoba. Tetapi, viralnya Looktap bukan cuma karena keunikannya, melainkan karena sistem sosial dan bisnis yang mendukungnya. Banyak toko mulai menjual boneka berenergi spiritual, bahkan menawarkan paket khusus seperti adopsi dengan doa berkat biksu atau ritual pemberian nama dan keberuntungan. Sementara itu, para pemiliknya membentuk komunitas. Mereka saling berbagi pengalaman. Ada yang mengaku bisnisnya meningkat setelah merawat Looktap, ada juga yang mengatakan hidupnya terasa lebih damai. Di saat yang sama, perusahaan mulai melihat potensi ekonomi. Dari pakaian boneka, aksesoris, hingga layanan foto keluarga bersama Looktap. Semua berubah menjadi peluang bisnis baru. Dan satu hal yang membuatnya semakin mudah diterima. Masyarakat Thailand pada dasarnya memiliki pandangan terbuka terhadap dunia spiritual. Bagi mereka, menghormati energi tak terlihat bukan hal yang aneh, melainkan dari keseharian, entah dalam bentuk doa, jimat, atau bahkan boneka seperti Looktap. Ketika sesuatu menyentuh ranah kepercayaan, biasanya selalu muncul dua sisi, yang percaya dan yang meragukan. Looktap pun tidak lepas dari hal itu. Beberapa spiritualis di Thailand percaya bahwa boneka ini tidak hanya simbol, tapi benar-benar berisi energi spiritual. Mereka menganggap ada roh anak baik yang menetap di dalam boneka setelah melalui ritual pemberkatan. Namun, tentu saja tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal ini, dan disinilah titik perdebatannya muncul. Sebagian orang merasa fenomena ini sedikit menyeramkan, terutama ketika ada cerita tentang pemilik yang merasa bonekanya berinteraksi atau menunjukkan tanda-tanda tertentu. Meskipun kisah seperti itu tidak bisa diverifikasi, cerita semacam ini cepat menyebar di internet, membuat aura mistis Looktap semakin kuat. Pemerintah Thailand sempat menaruh perhatian pada tren ini. Bukan karena sisi spiritualnya, tapi karena beberapa kasus yang menimbulkan kekhawatiran publik. Ada laporan boneka yang dibawa ke tempat umum tanpa izin keamanan, atau diperlakukan seperti manusia, sampai mengganggu layanan publik termasuk penerbangan. Maskapai Thai Smile Airways akhirnya mengeluarkan aturan tegas. Looktap boleh ikut terbang, tapi tetap dianggap sebagai barang pribadi, bukan penumpang manusia. Sempat terjadi satu peristiwa yang menghebohkan media Thailand di tahun 2016. Saat itu, petugas bandara menemukan sebuah boneka Looktap yang ternyata disalahgunakan untuk menyembunyikan barang terlarang di dalamnya. Boneka itu ditemukan di area parkir Bandara Chiang Mai, dan setelah diperiksa, bagian dalamnya berisi ratusan butir obat terlarang. Kasus ini langsung membuat pemerintah Thailand memperketat pengawasan terhadap boneka Looktap, terutama di bandara dan di tempat umum. Meski hanya satu kasus yang benar-benar terkonfirmasi, insiden itu sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa di tengah tren yang populer, selalu ada pihak yang bisa memanfaatkannya untuk hal yang salah. Setelah kejadian itu, pihak imigrasi Thailand mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan fenomena ini untuk kepentingan yang melanggar hukum. Untungnya, kasus seperti itu tidak berlanjut. Namun sejak saat itu, nama Looktap makin sering dikaitkan bukan hanya dengan hal-hal spiritual, tapi juga sisi kontroversial yang membuatnya semakin menarik untuk dibicarakan. Di sisi lain, sejumlah psikolog Thailand menilai fenomena ini mungkin juga berkaitan dengan kebutuhan emosional. Dalam masa-masa sulit, sebagian orang merasa lebih tenang saat memiliki sesuatu yang bisa dirawat, bahkan jika itu hanyalah boneka. Mereka menemukan kenyamanan emosional di balik simbol spiritual. Namun, ketika tren ini mulai menurun, muncul pemandangan baru yang tak kalah menarik. Banyak pemilik yang mulai menitipkan Looktap mereka ke kuil, bukan dibuang, tetapi diserahkan dengan doa,
agar anak malaikat itu mendapat tempat yang lebih layak. Bagi sebagian orang, pemandangan puluhan boneka berjajar di ruang altar kuil memberikan kesan damai, tapi bagi sebagian lainnya, itu justru terasa agak menakutkan. Jadi, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari fenomena look tap? Boneka ini bukan sekedar tren aneh yang viral. Ia adalah hasil percampuran antara budaya lama, kepercayaan spiritual, dan kebutuhan emosional masyarakat modern. Bagi sebagian orang, look tap adalah simbol harapan dan keberuntungan. Bagi yang lain, ia hanyalah boneka yang terlalu dilebih-lebihkan. Tapi satu hal yang pasti, look tap membuka mata kita tentang bagaimana manusia memberi makna pada sesuatu yang tidak hidup. Tentang bagaimana kebutuhan untuk merasa aman, dicintai, atau diberkati bisa membuat benda sesederhana seperti boneka menjadi sesuatu yang dianggap berjiwa. Dan mungkin, di balik semua keanehan itu, look tap justru mengingatkan kita pada satu hal, bahwa rasa percaya, betapapun aneh bentuknya, adalah bagian dari cara manusia bertahan di dunia yang penuh ketidakpastian.